Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Sesuai dengan perjanjian kita di minggu lalu, minggu ini tidak ada pertemuan secara online atau melalui Google Meet, tetapi saya akan mengirim video pembelajaran. Nah, di minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang kedudukan titik, garis terhadap lingkaran, dan kedudukan dua lingkaran. Pada video ini saya akan menjelaskan subbab selanjutnya, yaitu garis singgung lingkaran. Nah, apa sih garis singgung lingkaran itu? Supaya lebih jelasnya, kalian perhatikan video berikut ini. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Supaya kalian lebih jelas, kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di situ kan ada garis L dan lingkaran yang berpusat di P. Pada gambar tersebut, garis L menyinggung lingkaran di satu titik, yaitu titik A dengan koordinat x1, y1. Dan AP adalah jari-jari lingkaran. Dan di gambar tersebut terlihat bahwa garis L tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, yaitu AP. Itu kan sudah ada lambangnya ya. Jadi garis L adalah garis singgung lingkaran. Mengapa? Karena garis L memotong lingkaran di satu titik, yaitu titik A, dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini titik perpotongannya dinamakan titik singgung. Oke, supaya kalian lebih jelas lagi, saya akan menyajikan aplikasi garis singgung lingkaran di kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sini adalah pada rantai sepeda. Di situ kan ada dua lingkaran, ya kan? Dan rantainya itu sebagai garis singgungnya. Supaya lebih jelasnya ini saya tunjukkan. Nah, ini adalah garis singgungnya, dan ini adalah lingkarannya. Dan garis ini memotong lingkaran ini di satu titik, yaitu di sini. Itu sebagai contohnya. Contoh yang kedua, pada pipa paralon yang dijajarkan. Nah, ini adalah garis singgungnya. Gitu ya. Selanjutnya yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui gradiennya. Nah, garis biasa saja kan memiliki persamaan. Begitu juga dengan garis singgung lingkaran juga memiliki persamaan. Yang pertama, jika diketahui gradiennya. Misalkan garis L bergradien M dan menyinggung lingkaran L, maka pada poin pertama, persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R memiliki persamaan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini sebenarnya sama dengan persamaan garis pada umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, di sini R akar 1 plus M kuadrat ini adalah C-nya. Gitu. Kenapa kok di sini plus minus sedangkan di sini plus saja? Karena pada lingkaran ini kan misalnya di sini garis yang menyinggung, ya kan? Nah, di sini juga ada garis yang sejajar dengan garis ini yang menyinggung juga, misalnya di sini. Nah, ini kan berarti ada dua garis yang menyinggung yang memiliki gradien yang sama, sehingga di sini plus minus gitu. Nah, kenapa kok bisa C-nya kok bisa akar 1, C-nya kok bisa R akar 1 plus M kuadrat? Nah, itu kalian bisa pelajari di LKS, itu ada
pemantapan penurunan rumus. Nah, di situ dijelaskan mengapa C-nya bisa ganti R akar 1 plus M kuadrat gitu. Kalian bisa pelajari di LKS ya. Selanjutnya, persamaan garis sembung lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. Lah, ini kan kalau pusatnya di 0,0 itu seperti ini kan. Nah, sekarang kalau pusatnya di A, B bagaimana persamaannya? Seperti ini. Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, karena di sini tuh yang poin A tadi itu 0,0, maka ini tuh sebenarnya Y min 0. Nah, X-nya ini juga X min 0. X min 0. Tapi karena min 0 jadi nggak perlu ditulis. Jadi tinggal Y sama dengan MX. Nah, kalau yang A, B ini ditulis Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya persamaan garis sembung lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Misalkan titik T, X1, Y1 terletak pada lingkaran L. Maka persamaan garis sembung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T adalah X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, kok bisa X1X plus Y1Y, Bu? Nah, di sini X kuadrat ini kan sama dengan X dikali X kan. Y juga seperti itu, Y kuadrat ini sama dengan Y dikali Y. Nah, ini kan X kuadrat kan sama dengan X dikali X, Y kuadrat sama dengan Y dikali Y. Karena ini melalui yang diketahui adalah satu titik pada lingkaran, berarti kita bisa mensubstitusikan titik ini ke persamaan ini. Gitu, jadi X yang ini diganti X1. Jadi X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Seperti itu ya. Selanjutnya, persamaan garis sembung lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat di titik T adalah seperti ini. Sama dengan yang poin A. Ini kan berarti X min A dikali X min A, ya kan? Nah, salah satu ini kita substitusikan X1-nya ini di titik T. Kenapa? Karena tadi kan ini titiknya ini kan pada lingkaran, jadi kita bisa mensubstitusikan X titik T tadi itu di X ini. Makanya di sini X1 min A kali X min A, dan di sini juga sama Y1 min B kali Y min B. Seperti itu. Persamaan garis sembung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0 di titik T. Persamaannya adalah, nah, sama. Jadi ini sama seperti yang poin A tadi. Nah, ini kenapa kok bisa A per 2 ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, coba perhatikan ini. AX sama dengan A per 2 dikali X ditambah X. Nah, X ini kita bisa substitusikan titik ini. Kenapa kok A per 2 kali X plus X? Coba perhatikan ini. A per 2 dikali X plus X itu kan 2X. 2X. Nah, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2, jadinya kan tinggal AX kan, sama kan? Seperti itu. Begitu juga dengan yang B per 2 kali ini sama dengan ini penjelasannya. Paham ya? Selanjutnya
persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik di luar lingkaran. Kalian perhatikan gambar ini, yang dimaksud titik di luar lingkaran ini adalah titik A. Kita bisa mencari persamaan garis singgungnya dengan bantuan garis polar atau garis kutub yang merah ini. Yang hijau ini adalah garis singgung dan ini adalah titik singgung. Persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik A yang di luar lingkaran itu dapat dicari dengan cara menentukan persamaan garis kutub dari titik A terhadap lingkaran. Jadi kita tentukan dulu persamaan garis kutubnya ini. Kemudian menentukan titik potong dengan cara mensubstitusikan persamaan garis kutub ke persamaan lingkaran. Setelah tadi ditemukan persamaan garis kutubnya, kita substitusikan persamaan garis kutub tadi itu ke persamaan lingkaran. Selanjutnya menentukan persamaan garis singgung di titik potong tersebut. Jadi kalau sudah diketahui titik potongnya, kita bisa menentukan garis singgungnya. Persamaan garis kutub titik A x1 y1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat adalah x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Jadi ini adalah persamaan garis kutub kalau diketahui lingkarannya itu berpusat di 0,0. Kemudian persamaan garis kutub titik A x1 y1 terhadap lingkaran x min a kuadrat plus y min b kuadrat sama dengan r kuadrat adalah x1 min a dikali x min a plus y1 min b dikali y min b sama dengan r kuadrat. Ini kalau lingkarannya berpusat di A, P. Persamaan garis kutubnya seperti ini. Kemudian persamaan garis kutub titik A x1 y1 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 adalah x1x plus y1y plus a per 2 x plus x1 plus b per 2 kali y plus y1 plus c sama dengan 0. Ini kalau persamaan umum yang diketahui. Nah, untuk lebih memahami lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Di soal nomor 1, tadi kan diketahui kalau M-nya itu sama dengan 2, dan persamaannya itu x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 4y min 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk umum lingkaran, bentuk umum persamaan lingkaran. Kita cari dulu pusatnya berapa. Nah, cara mencari pusat itu kan kemarin min setengah A, min setengah B. Nah, A-nya ini kan ini negatif 2 dan B-nya adalah 4 dan min 3 ini adalah C-nya. Nah, langsung saja kita substitusikan ke sini. Jadinya P itu kan min setengah dikalikan negatif 2 min setengah dikalikan 4, sehingga ketemu pusatnya itu 1, min 2, ya kan? Setelah itu kita cari jari-jarinya, karena untuk persamaan garis singgung lingkaran kan kita harus mengetahui pusat, jari-jari, dan gradien kan di nomor 1. Di pertemuan 2 minggu lalu sudah dijelaskan bahwa untuk mencari jari-jari kita gunakan rumus R sama dengan akar min setengah A kuadrat plus min setengah B kuadrat min C. Tadi kan sudah kita cari pusatnya itu min setengah A. Nah, kita tinggal masukkan ke sini saja. Berarti R-nya sama dengan akar min setengah A tadi 1. Berarti di sini 1 kuadrat
ditambah min setengah 2 tadi min 2 kuadrat min, nah itunya tadi C nya tadi kan min 3. Oke, terus kita selesaikan. 1 plus 4 plus 3 sama dengan akar 8. Nah, jadi kita ketemu jari-jarinya akar 8 dan pusatnya 1, min 2. Nah, setelah itu kita cari persamaan garis singgung lingkarannya. Karena pusatnya di A, B, berarti kita cari rumusnya itu berarti Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita tinggal substitusikan. Y tadi kan pusatnya itu kan 1, min 2. Berarti Y min B nya kan negatif 2 sama dengan M nya tadi kan sudah diketahui 2, berarti ini 2 dikali X min 1 plus minus akarnya tadi kan ini akar 8, R nya tadi kan akar 8, berarti di sini 1 plus 2 kuadrat. Nah, setelah itu tinggal kita kerjakan saja. Berarti di sini Y plus 2 sama dengan 2X min 2 plus minus akar 8 akar 5. Nah, berarti selanjutnya ini Y kita masing-masing ruas kita kurangkan 2 plus 2 min 2. Nah, kalau yang ruas kiri dikurangi 2, maka yang ruas kanan juga harus dikurangi 2. Kita taruh sini aja, 2 plus minus akar 8 dikali akar 5 sama dengan akar 40. Selanjutnya berarti di sini Y sama dengan 2X min 4 plus minus akar 40. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan 2X min 4 plus akar 40 dan Y sama dengan 2X min 4 min akar 40 gitu. Jadi ini jawaban untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Di nomor 2 itu kan diketahui titiknya itu 15, min 5 dan persamaan lingkarannya itu X min 10 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 61. Nah, ini kan diketahui titiknya, tapi kita nggak tahu titik ini itu apakah pada lingkaran atau di luar lingkaran. Untuk itu kita substitusikan dulu titik ini ke persamaan ini. Jadi nanti apakah nanti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, sekarang kita substitusikan dulu titiknya, berarti menjadi 15 min 10 kuadrat plus min 5 min 1 kuadrat sama dengan 61. Kemudian kita kerjakan 15 min 10 5 kuadrat plus min 5 min 1 min 6 kuadrat. Apakah sama dengan 61? Nah, kita cari tahu di sini ya. Setelah itu 5 kuadrat itu 25 plus min 6 kuadrat itu 36. Nah,
ini apakah sama dengan 61? 25 tambah 36, 61. Sama dengan 61. Nah, di sini kan sama. Berarti ini titik. Berarti titik 15,5 itu pada lingkaran dengan persamaan x min 10 kuadrat plus y min 1 kuadrat sama dengan 61. Berarti kita bisa menggunakan rumus persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui titiknya di persamaan pusatnya A, B. Rumusnya bagaimana? Nah, rumus persamaan garis singgung lingkarannya adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal. X1. Nah, berarti kan titik tersebut berada pada lingkaran. Jadi kita cari persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, persamaan lingkaran ini kan pusatnya di A, B, ya kan? Pusatnya di A, B, A-nya itu 10, B-nya itu 1. Nah, ini pusatnya. Berarti persamaan garis singgung lingkarannya kita menggunakan X1 min A kali X min A plus Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Kenapa? Karena kan melalui titik pada lingkaran. Nah, kita tinggal, kalau sudah begini, tinggal kita substitusikan. Nah, X1 ini adalah titiknya, X1, Y1 adalah titiknya 15 dan min 5. Kalau AB itu adalah pusatnya 10 sama 1. Jadi kita substitusikan. X1 nya tadi 15 min A nya tadi 10 dikali X min 10 plus Y1 nya tadi min 5 min B nya tadi adalah 1 Y min 1 sama dengan R kuadratnya tadi adalah 61. Sudah, ini tinggal kita kerjakan. Jadi 15 min 10 5 dikali X min 10 plus min 5 min 1 min 6 dikali Y min 1 sama dengan 61. Nah, sudah, tinggal kita kerjakan saja sampai nanti ketemu persamaannya. Berarti di sini 5x min 50 min 6y plus 6 sama dengan 61. Sudah, tinggal kita kerjakan. Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah 5x min 6y sama dengan 105. Seperti itu. Ini adalah pembahasan dari contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan nomor 3. Di nomor 3 tadi kan diketahui titiknya itu kan 15, min 5, sedangkan persamaan lingkarannya itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 225. Lah, kita harus mengecek juga apakah titik ini berada pada lingkaran atau berada pada luar lingkaran. Nah, kita substitusikan dulu titik ini ke persamaan ini seperti tadi. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Jadi kita hitung 15 kuadrat ditambah min 5 kuadrat sama dengan 225. Di sini kan sudah terlihat jelas kalau ruas kiri itu lebih besar daripada ruas kanan. Nah, berarti titik ini itu berada pada luar lingkaran karena ruas kiri lebih besar daripada ruas kanan, ya kan? Nah, berarti titik ini berada
di luar lingkaran. Kita menggunakan persamaan garis kutub dulu supaya kita bisa mengetahui titik singgungnya. Jadi langkahnya seperti ini. Langkah pertama, kita cari dulu persamaan garis kutubnya. Tadi kan sudah saya jelaskan, kalau di lingkaran, kalau terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, berarti menggunakan persamaan garis kutubnya, persamaan garis kutub nya itu pakai x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Nah, di sini x1-nya itu adalah 15, y1-nya itu min 5, r kuadratnya ini kan r kuadrat. Nah, r kuadratnya 225. Jadi kita substitusikan saja. Berarti 15 x plus min 5 y sama dengan 225. Jadi sehingga persamaan garis kutubnya min 5y sama dengan min 15x plus 225. Seperti ini. Nah, kita sederhanakan, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi negatif 5. Sehingga ini jadi y, ini jadi 3x, ini negatif 45. Jadi persamaan garis kutubnya y sama dengan 3x min 45. Jadi persamaan garis kutubnya adalah y sama dengan 3x min 45. Setelah kita ketemu garis kutubnya, kita substitusikan persamaan garis kutubnya ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang sudah diketahui tadi, yang awal. Jadi kita substitusikan persamaan garis kutubnya x kuadrat plus, nah persamaan lingkaran yang awal dari soal tadi kan seperti ini. Nah, kita substitusikan y-nya, kita ganti ini 3x min 45 seperti ini ya. Setelah itu kita kerjakan saja. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 10. Jadi x kuadrat min 27x plus 180. Nah, kalau sudah seperti ini, kita faktorkan supaya kita bisa menemukan x-nya. Kita di sini sudah menemukan x-nya. X1-nya 15, x2-nya 12. Setelah kita menemukan x-nya, kita cari y-nya. Nah, kita cari y-nya, kita substitusikan x-nya ini ke persamaan kutub. Ya. Jadi kita substitusikan x-nya ke persamaan kutub. Jadi kalau x-nya itu 15, maka y-nya ini x1 ya, berarti y1-nya persamaan kutubnya tadi kan 3 dikali x 15 min 45. Nah, 3 kali 15 kan 45, 45 dikurangi 45 0. Jadi y-nya 0, y1-nya. Sekarang kita cari y2-nya. Nah, ketemu x1-nya 15, y1-nya 0, x2-nya 12, y2-nya min 9. Jadi kan ini adalah titik singgungnya. Jadi titik singgungnya yaitu 15,0 dan 12, negatif 9. Kita substitusikan titik singgungnya ke persamaan lingkaran. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya ini. x1x plus y1y sama dengan 225. Nah, kita substitusikan di sini ya. Jadi persamaan garis simbol lingkarannya x1x plus y1y sama dengan r kuadrat. Nah, kita substitusikan x1-nya
15 X plus 0Y sama dengan 225. Sehingga X sama dengan 15. Seperti ini. Itu untuk titik yang ini. Sekarang kita cari titik yang ini. Sama caranya, X1X plus Y1Y sama dengan 225. Kita substitusikan, X-nya itu 12, X plus Y1 nya tadi negatif 9, Y sama dengan 225. Jadi 12X min 9Y sama dengan 225. Seperti itu. Ini sudah ketemu persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgungnya ada dua. Jadi persamaan garis singgung lingkaran tersebut adalah X sama dengan 15 dan 12X min 9Y sama dengan 225. Seperti ini. Seperti itu ya. Itu tadi adalah pembahasan contoh soal nomor 3. Nah, demikian tadi adalah materi untuk hari ini. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di Google Classroom. Kita bisa diskusi di situ. Dan kerjakan juga latihan soal yang ada di LKS supaya kalian lebih paham lagi. Nanti saya akan upload tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan minggu depan. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.